Bayangin kamu diproses secara pidana, lalu handphone kamu disita, uang kamu disita, mobil kamu dibawa sebagai barang bukti. Setelah kasus selesai, barang-barang tadi ternyata tidak ada kaitannya dan diperintahkan untuk dikembalikan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi barangmu nggak dikembalikan. Nggak jelas di mana, polisi bilang sudah dikirim ke jaksaan. Jaksa bilang nggak tahu. Jadi barang kamu hilang kemana? Secara hukum, setiap barang yang disita dalam proses pidana itu hanya titipan negara, bukan dirampas, bukan milik polisi, bukan juga milik jaksa. Negara hanya menitipkan barang itu sebagai barang bukti. Pasal 46 KUHP, barang bukti yang tidak dirampas untuk negara harus dikembalikan ke pemilik yang sah. Jadi kamu bisa minta langsung ke penyidik atau penuntut umum atau hakim apabila putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap. Terlebih, jika dalam putusannya menyebutkan barang dikembalikan, maka itu perintah hukum bukan saran dan harus dilaksanakan. Problemnya, dalam praktik banyak orang yang nggak tahu cara minta balikinnya atau bahkan nggak tahu barangnya di mana. Dan parahnya lagi, nggak ada yang mau menanggapi dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Kamu harus paham dulu tentang proses berjalannya sistem hukum ini. Urutan normalnya gini. Pertama, polisi menyita barang saat proses penyidikan. Setelah itu berkas lengkap. Ya, kita kenal P21. Polisi dan jaksa kemudian melakukan tahap 2, yaitu menyerahkan tersangka dan menyerahkan barang bukti kepada kejaksaan. Saat itu, tanggung jawab barang bukti pindah ke kejaksaan. Setelah persidangan selesai, barang bukti berada di tangan jaksa hingga ada eksekusi terhadap putusan. Tapi praktek di lapangan kadang-kadang berbeda. Ya, kita sering dengar ada alasan-alasan kurang tempat, tidak ada anggaran perawatan, dan lain-lain yang kemudian menyebabkan barang tersebut masih tetap di penyidik. Perkara itu nggak selesai dalam waktu 1 hari 2 hari. Bisa sampai tahunan. Jadi semakin lama bisa jadi ini barangmu semakin nggak jelas di mana. Ketika proses penyerahan barang bukti atau waktu P21, jaksa nggak tahu detil dari barang apa saja yang diterima. Atau barang kadang tidak dicatat, tidak diamankan secara layak. Bahkan ada oknum yang pakai barang tersebut. Dan ketika kamu minta, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Siapa yang harus tanggung jawab kalau sudah begini? Kuncinya sederhana, lihat tahapan kasus. Kalau barang hilang di tahap penyidik, tanggung jawab polisi. Kalau hilang di tangan kejaksaan setelah tahap 2, ya tanggung jawab jaksa. Bagaimana membuktikan dan memprosesnya? Kamu simpan dan salin putusan pengadilan. Kemudian kamu cek surat penyitaan barang buktinya, termasuk berita acara serah terima barang bukti jika kamu memilikinya. Terus kamu siapkan bukti sah kepemilikan dari barang tersebut. Jadi jangan mau kalau cuma dijawab nggak tahu barangnya di mana. Itu bukan jawaban hukum, itu kelalaian bahkan bisa jadi pidana. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kamu ajukan permintaan resmi, kamu kirim surat ke polisi atau ke kejaksaan. Setelah kamu cek kan kamu bisa lihat tuh di mana posisi barangnya. Jangan lupa lampirkan salinan putusan dan data barangnya. Kamu minta jawaban tertulis. Lainnya, kamu bisa lapor ke Propam, Polri, atau Jamwas pada kejaksaan. Jika tidak ditanggapi atau mereka lepas tangan. Kamu juga sebetulnya bisa mengajukan gugatan perdata atau buat laporan pidana. Jika barang kamu hilang, rusak, atau udah nggak jelas, kamu bisa minta ganti kerugian. Bahkan, kamu bisa laporkan sebagai penggelapan dalam jabatan. Jadi jika kasusmu sudah selesai tapi barangmu nggak kembali, ingat, keadilan bukan cuma soal bebas atau dihukum, tapi juga soal hak-hak kamu yang harus dihormati sampai tuntas.
Kalau barangmu hilang di tangan negara, kamu berhak minta pertanggungjawaban dari negara. Dan negara wajib mengembalikannya. Hukum itu nggak boleh kalah sama sistem yang korup. Follow RMP Law Firm, karena kami bantu kamu pahami hukum, bukan cuma hafalin pasal.